Baik, saya akan menjelaskan materi tentang model komunikasi, variabel atau perubahan komunikasi, dan gaya komunikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang model komunikasi. Model komunikasi adalah cara untuk menunjukkan sebuah objek yang mengandung kompleksitas proses di dalamnya dan hubungan antara unsur-unsur pendukungnya. Fungsi dari model komunikasi yaitu untuk menerangkan potensi-potensi tertentu yang berkaitan dengan beragam aspek dari suatu proses. Model komunikasi dibuat untuk membantu kita memahami komunikasi dan menspesifikasi bentuk-bentuk komunikasi dalam hubungan antar manusia. Menurut Wisman dan Barker, tahun 1967, halaman 13-14, mengemukakan bahwa model komunikasi memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menggambarkan proses komunikasi. Yang kedua, menunjukkan hubungan visual. Dan yang ketiga, membantu menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Materi kedua yaitu tentang perubahan atau variabel. Variabel yaitu konsep seperti pendidikan, hambatan dalam komunikasi, dan kebohongan. Variabel komunikasi terdapat 2 macam. Yang pertama, variabel tetap, dan yang kedua, variabel tidak tetap. Yang pertama, variabel tetap itu mencakup komunikator, komunikan, pesan, saluran, dan konteks. Komunikator yaitu orang yang menyampaikan pesan. Komunikan yaitu orang yang menerima pesan. Pesan yaitu informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Saluran adalah medianya, media komunikasi yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan. Yang kedua adalah variabel tidak tetap. Contoh dari variabel tidak tetap yaitu pengalaman. Materi yang ketiga yaitu tentang gaya komunikasi. Gaya komunikasi adalah cara kita berperilaku ketika kita mengirim dan menerima pesan. Setiap orang memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda. Karena itu, jika kita mengenal gaya komunikasi seseorang, maka kita dapat menemukan kesadaran dari diri kita, sehingga dapat mengembangkan interaksi dan relasi antar personal demi tercapainya komunikasi efektif. Artinya, gaya komunikasi dapat membuat seseorang menjadi sukses dalam relasi dengan orang lain. Menurut Heffer, tahun 1997, mengklarifikasikan ulang gaya komunikasi dari McAllister tahun 1992 ke dalam 3 gaya. Yang pertama yaitu gaya pasif. Gaya pasif ini cenderung menilai orang lain selalu benar dan lebih penting daripada dirinya sendiri. Gaya ini selalu menghindari cara mengungkapkan pendapat atau perasaan secara terbuka tentang berbagai hal yang berkaitan dengan hak-hak pribadi dan terlalu suka mengungkapkan cara-cara untuk memenuhi kebutuhannya. Gaya pasif ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu mengeluarkan energi untuk menghindari konflik, memberi kesempatan orang lain untuk berbicara, dan tipe ini suka berdiskusi. Sedangkan untuk kekurangan dari gaya pasif yaitu suka menghindar dan menunda, mengatakan setuju meskipun dalam hati belum sepakat, habiskan waktu untuk minta nasihat kepada orang lain, dan yang terakhir terlalu sering bilang setuju. Yang kedua, gaya asertif. Orang yang menggunakan gaya asertif biasanya bersifat tegas, percaya diri, dan tegas karena dia menghargai dirinya sendiri. Ketika berbicara, dia akan tampil dengan tenang dan mengucapkan semua hal dengan jelas, bersikap jujur dan langsung mengatakan sesuatu pada persoalannya. Kelebihan dari gaya asertif yaitu menyelesaikan masalah dalam tepat waktu, tidak mau membiarkan perasaan negatif timbul, tidak terlalu bertele-tele dalam menyampaikan pendapatnya, bersikap netral. Yang ketiga, gaya agresif.
Gaya seseorang yang selalu membela hak-hak diri sendiri, merasa superior, dan suka melanggar hak orang lain dan selalu mengabaikan perasaan orang lain. Pada umumnya, gaya agresif selalu melibatkan manipulasi. Individu dengan gaya komunikasi terbiasa berbicara dengan berani, mahir, langsung, dan sering dengan kata-kata dan suara yang keras. Orang ini sering dipersepsikan sebagai orang sombong, suka menuntut, suka cari masalah dalam persaingan. Kekurangan dari gaya agresif ini yaitu suka menjatuhkan orang lain, sikap mengetahui semuanya, buang-buang waktu dan energi, bernafsu menang dan mempermasalahkan orang lain, ingin menang sendiri, mengancam dan mempertahankan diri. Kemudian ada gaya mendengarkan. Gaya mendengarkan bisa dikatakan merupakan sebagian dari gaya komunikasi. Gaya mendengarkan terdiri dari compassionate listener, artinya orang ini sangat menyenangkan. Jika seseorang mendatanginya bertepatan ketika dia sedang bekerja, maka ia akan menghentikan pekerjaan untuk mendengarkan lawan bicaranya. Yang kedua, tubuh situ listener. Gaya ini yaitu merupakan tipe yang terlalu sibuk sehingga dia tidak dapat mendengarkan orang lain dengan seksama. Tipe ini sangat sibuk, dia tidak pernah berhenti melakukan sesuatu. Orang dengan gaya ini tidak suka diganggu, apalagi ketika sedang bekerja. Yang ketiga, straightforward listener. Orang yang menggunakan gaya ini merupakan tipe yang akan mendengarkan kata-kata lawan bicaranya, namun ia tidak mau memahami makna pesan di balik kata-kata yang diucapkan. Tipe ini sering memotong pembicaraan orang lain dengan maksud agar orang ini menghentikan pembicaraannya dan mendengarkannya. Yang keempat, the is me listener. Gaya ini menganggap dirinya sebagai pendengar yang baik. Tipe ini sangat senang berteman dengan orang lain. Gaya ini lebih memberi pemahaman kepada lawan bicaranya, apakah ia mendengarkan atau tidak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi model komunikasi, variabel atau perubahan komunikasi, dan gaya komunikasi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.